sudah melebihi. Udah jeblak no, udah omat. Perlahan tapi pasti masih. Pas mulai opo iki mulai sekolah iki jelas nanti ya kayak iki kok. Aduh, amblas kidul. Di antara lembah hijau dan pegunungan yang berselimut kabut, tersembunyi sebuah surga kecil di ujung selatan Malang, Desa Lebak Harjo. Tempat di mana mentari pagi menyapa dengan hangat. Disinilah harmoni antara manusia dan alam masih terjaga. Sawah yang membentang, hutan yang rindang, dan senyum tulus warga menjadi lukisan hidup yang tak lekang oleh waktu. Nama Lebak Harjo berasal dari bahasa Jawa. Lebak berarti lembah atau genangan air. Harjo artinya makmur. Lebak Harjo, sebuah desa di lembah yang diharapkan membawa kemakmuran bagi warganya. Pada 4 dekade silam, nama desa Lebak Harjo sangat terkenal. Hal ini dikarenakan desa ini sering diadakan kegiatan perkemahan pramuka bertaraf internasional. Bahkan desa ini pernah 2 kali dikunjungi langsung oleh Presiden kedua RI, Soeharto, pada tahun 1978 dan 1993 untuk membuka Jambore Pramuka Internasional. Dari sinilah Lebak Harjo mempunyai sebutan lain sebagai Bumi Pramuka. Tentang geografisnya Desa Lebak Harjo itu ada Gunung Semeru. Kebetulan di daerah saya itu paling bawah lereng Semeru, daerah paling selatan. Jadi ada gunung, ada sawah, sawahnya sekitar 360 hektar. Nah, ada laut, itu laut Pantai Licin. Nelayannya di sana 67 nelayan. Jadi daerah saya ini mata pencariannya masyarakat itu kebanyakan yang paling besar itu petani. Ada petani kopi, ada petani pisang, petani kelapa, terus ada yang sayur-sayuran. Alhamdulillah dan pengairannya ada 3. Kekurangannya sebetulnya sarana prasarana, masalah jalan, akses jalan. Ada daerah saya itu Pedukuhan Lebak Sari Licin itu terletak di paling selatan tepi laut. Itu akses jalannya kurang memadai. Di balik beragam potensinya, Lebak Harjo memiliki banyak kendala. Salah satunya bahwa desa ini masuk daerah rawan bencana. Letak geografis desa yang berada di kaki Gunung Semeru mengakibatkan Lebak Harjo seringkali diterpa banjir bandang dan longsor. Banjir bandang ini merupakan lahar dingin Gunung Semeru yang disertai material kayu dan batu. Sekitar wilayah saya itu kalau 1 tahunnya sering kebanjiran tuh 5 kali. Nah dampaknya ya warga saya itu ya mengeluh, apalagi waktu malam itu ya pokoknya semua itu bisa basah semua ya, kasur seperti kasur, meja kursi, kulkas. Selain banjir, masalah lain di Lebak Harjo adalah krisis air bersih.
Hal ini terjadi karena sumber air dari gunung tidak disertai dengan infrastruktur memadai, sehingga akses air tidak sampai ke pemukiman warga. Krisis air itu terjadi di RT 40 khususnya itu kalau waktu kemarau panjang. Kalau waktu kemarau yang nggak begitu panjang, yang punya sumur masih bisa, tapi yang ambil dari sumber di hutan, di kebun-kebun itu biasanya sudah menipis. Saluran air atau drainase, baik untuk irigasi maupun pemukiman warga, juga terkendala. Hal ini imbas dari seringnya desa diterjang banjir. Banjir masalahnya itu ketika curah hujan tinggi di wilayah barat, bersamaan dengan dari kiriman Semeru, itu terjadi benturan arus di istilahnya di tempuran antara Kalimanjing dan Kedungwondo, yaitu yang menjadi kunci. Kami harap pemerintah bisa memberikan solusi di wilayah Kerajaan Dua ini, khususnya Amun Jeruk, itu beri penjudetan di wilayah tempuran antara Kedungwondo dan Kalimanjing karena kuncinya di situ. Belum lagi infrastruktur jalan yang menjadi akses distribusi hasil petani yang masih minim. Kalau musim hujan, Pak, itu sangat susah sekali jalannya. Kendala air yang di jalan karena sering terpelincir, terjerumus karena jalannya banyak lubang-lubang, Pak. Susah untuk nafkahi keluarga, mengambil hasil panen dari kebun, misalkan pisang, kelapa, durian, itu kalau musim hujan sangat susah sekali. Beragam kesulitan warga diserap dengan baik oleh para aparat TNI yang berada di lapangan. Jadi selama ini keluhan-keluhan warga ini setelah saya analisa, setelah saya angan-angan ditampung, akhirnya dengan adanya program TMMD ini, kami setelah dengar, itulah semua kami sampaikan ke Gendan Ramil. Terus dari desa juga melaporkan, sudah mulai dulu juga melaporkan kalau jalannya seperti ini. Pada tahun 2022 terjadi hujan deras. Aliran dari Gunung Semeru, lahar dingin, itu sangat tinggi. Salah satunya adalah memutus jembatan. Kemudian di Desa Lebaharjo terjadi banjir bandang yang mengakibatkan ada ikat sun yang tergenang. Kalau jumlah kakaknya sekitar 700 sampai 800 kakak yang rumah yang terkena. Dari inventarisir dan pemetaan kesulitan warga, menjadi perhatian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Malang untuk menanggulangi derita warga. Salah satunya, hadirnya Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD 126 Kodim 0818 Malang Batu diharapkan dapat menjawab keresahan warga. Jadi sebelum memilih Lebaharjo sebagai lokasi TMMD ke-126 ini, kami terlebih dahulu menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah dari para babinsa kami yang berada di lapangan. Dari sini kami koordinasikan dengan pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam hal ini untuk menentukan daerah-daerah yang masuk daerah tertinggal, krisis, dan rawan bencana. Dari komunikasi tersebut, dipilihlah Desa Lebaharjo ini yang lokasinya masih sangat terpencil, di mana ini adalah salah satu lokasi terjauh, yaitu berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang. Akses menuju desa ini masih sulit dijangkau karena memang jalannya yang mayoritas masih kurang baik atau masih banyak kerusakan. Kemudian Lebaharjo juga masuk daerah rawan bencana yang merupakan akibat dari tumpahan lereng Gunung Semeru, yaitu adalah lahar dinginnya. Kemudian
Dengan latar belakang inilah, maka kami hadir di sini dengan program TMMD ke-126 tahun 2025 untuk membantu meringankan kesulitan rakyat di Desa Lebak Harjo ini. Kehadiran TMMD 126 bagaikan oase di tengah gurun bagi warga. Penantian panjang mulai menemukan cahaya terang. Sejumlah program dijalankan menjawab berbagai masalah yang melanda warga. TMMD ke-126 Kodim 0818 ini hadir membawa beragam program, baik itu pekerjaan fisik maupun pekerjaan non-fisik. Yang pertama, untuk pekerjaan fisik adalah pengaspalan jalan yang rusak akibat sering terjadinya banjir di Desa Lebak Harjo ini. Jadi kami di sini bekerja sama dengan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang telah hadir melakukan pekerjaan pengaspalan dengan panjang sekitar 450 meter dengan lebar 3 meter. Saluran irigasi merupakan urat nadi bagi warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Saluran air dapat menentukan berhasil tidaknya panen mereka. Kami selain tadi program yang pertama atau pekerjaan fisik, sasaran fisik yang pertama adalah pengaspalan jalan, kami juga memperbaiki drainase atau saluran air, yaitu akses irigasi persawahan warga sepanjang 124 meter dengan lebar 1 meter dan tinggi 50 cm. Di samping itu juga kami memperbaiki drainase pemukiman warga sepanjang 200 meter dengan lebar 1 meter dan tinggi 50 cm. Karena sebelum kami hadir di sini, di daerah pemukiman masih sering terjadinya mampet saluran irigasi sehingga air meluap ke pemukiman. Juga akan meningkat. Kami juga membangun jalan rapat beton sepanjang 150 meter dengan lebar 3 meter. Jalan ini diharapkan akan memudahkan akses warga menuju daerah lainnya. Problem terbesar desa yang masuk daerah rawan bencana pun disentuh dengan sejumlah pembangunan. Problem terbesar dari desa ini adalah daerah ini merupakan daerah rawan bencana. Geografis desa yang berada di kaki Gunung Semeru membuat desa ini kerap dilanda banjir bandang akibat kiriman lahar dingin dari Semeru ketika musim hujan. Untuk itu, di sini kami hadir dengan program normalisasi sungai sepanjang 250 meter dengan lebar 2 meter, yaitu melakukan pengerukan sungai dari sedimentasi maupun material gunung agar aliran sungai dapat lancar. Ini adalah upaya kami untuk meminimalisir bencana. Meskipun problem sebenarnya harus diatasi dengan melakukan penyudetan dari pertemuan dua arus sungai. Penyudetan sungai ini tidak bisa kami lakukan sendiri sebab terbentur dengan regulasi di mana harus melibatkan unsur pemerintah, baik tingkat pusat maupun provinsi. Setidaknya apa yang kami lakukan di sini sebagai bentuk ikhtiar meminimalisir bencana yang dapat mengancam warga kapanpun itu. Kemudian kami juga melaksanakan pemasangan kawat bronjong di bantaran sungai yang sering meluap airnya ketika hujan datang. Kawat bronjong ini memperkuat fungsi tanggul di bantaran sungai yang dapat menahan air agar tidak tumpah ke rumah warga. Di samping sejumlah permasalahan tersebut, Satgas TMMD 126 Kodim 0818 Malang Batu juga fokus meringankan kesulitan warga yang daerahnya jauh dari sumber air. Di Lebak Harjo ini sebenarnya untuk sumber airnya, debit airnya cukup untuk
mencukupi kebutuhan warga. Namun selama ini itu tidak sampai ke warga karena aliran airnya hanya melalui tanah sehingga tidak langsung mengarah ke warga. Jadi dilaksanakanlah tahun ini TMMD yaitu pipanisasi sebanyak 2,5 km yang akan mengalir langsung ke pemukiman atau ke warga, langsung ke rumah-rumah. Kurang lebih ada 500 kakak atau sekitar 800 sampai 900 jiwa. Kaum rentan yang berada di garis kemiskinan juga tersentuh. Perbaikan atau bedah rumah warga miskin menjadi perhatian. Dalam rangkaian TMMD ke-126 ini juga kami melakukan RTLH atau bedah rumah terhadap 30 unit rumah warga miskin. Kegiatan ini kami lakukan bekerjasama dengan Badan Zakat Nasional atau Basnas di Kabupaten Malang. Kami ingin melihat warga miskin di Desa Lebak Harjo ini mempunyai hunian yang layak huni. Tidak berhenti pada pembangunan fisik saja, giat TMMD 126 juga memberikan kontribusi positif bagi warga dengan program non-fisik. Kami bekerja sama dengan banyak pihak untuk memberikan edukasi dan pelatihan bagi warga. Program yang sudah kami jalankan adalah penggalakan Siskamling untuk menjaga wilayah masing-masing, penyuluhan bagi warga yang berprofesi sebagai peternak. Kemudian kami juga memberikan pelatihan batik cap, serta penyuluhan bagi pemuda terkait narkoba dan paham radikalisme. Target pengerjaan semua program TMMD 126 Kodim 0818 Malang Batu dapat realisasi dalam waktu kurang dari 1 bulan. Ya, dari pengawasan dan kita pengecekan langsung di lapangan, ada beberapa evaluasi yang bisa kita peroleh dari pelaksanaan kegiatan TMMD ke-126 ya, Kodim 0818 Batu Malang. Secara umum sudah berjalan sesuai dengan rencana. Namun kita tetap berikan beberapa koreksi, evaluasi untuk mencapai hasil lebih optimal. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terhadap cuaca, kemudian juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis, ini perlu dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga nanti kita berharap masyarakat sebagai penerima manfaat ini bisa menggunakan semaksimal mungkin dan masa pakainya lebih panjang. Dari awal pembukaan, masyarakat sangat antusias sekali, di mana kita dapat melihat bagaimana peran daripada masyarakat, penyambutan masyarakat, bahwa desanya mungkin yang selama ini terisolir, jarang sekali mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah karena jauhnya jangkauan dari pemerintah. Sehingga dengan adanya program ini, kehadiran TNI di sana disambut baik dengan sangat meriah oleh masyarakat. Markas Besar Angkatan Darat tidak tinggal diam melihat kesulitan birokrasi untuk menuntaskan problem warga terkait penyudetan 2 sungai yang sering mengakibatkan banjir. Ya, kita sudah koordinasi dengan Kementerian PU, ya, kemudian sudah nanti akan ada tindak lanjut dan sudah survei lapangan, akan tidak ada tindak lanjut berikutnya untuk bagaimana supaya sodetan itu bisa diatasi banjir yang terjadi di desa. Kebahagiaan warga Lebak Harjo terpancar seiring dengan penutupan TMMD 126 Kodim 0818 Malang Batu. Program yang sudah dijalankan terbukti mampu menjawab keresahan mereka. Tolong apa yang sudah dikerjakan bersama-sama TNI, masyarakat, dan seluruh instansi terkait dijaga, dipelihara, dan dioptimalkan penggunaannya untuk senjata pasif.
Kula panjenengan niku enten petelon dari Bapak TNI kula ngutamaken matur nuwun nggih, terima kasih Pak. Nggih, ngoten mawon. Bapak TNI, kami bangga dengan Bapak TNI telah membangun Desa Lebak-Harjo dan kami bisa mendapatkan air yang begitu baik. Mudah-mudahan ke depan Desa Lebak-Harjo didukung oleh TNI tetap menyatu dengan warga Lebak-Harjo. Setelah kedatangan Bapak TNI ini kayaknya luar biasa sekali. Terima kasih dengan Bapak-Bapak TNI yang kegiatan TMMD di Lebak-Harjo mudah-mudahan sukses. Yes! Di balik tugas sebagai penjaga kedaulatan negara, TNI hadir untuk memberikan kontribusi positif bagi warga masyarakat. Dengan niat baik, niscaya apa yang sudah dilakukan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Tentara Nasional Indonesia. Ya, kebersamaan TMMD ini, TNI Manunggal Membangun Desa merupakan kebanggaan bagi masyarakat desa untuk bisa bersama-sama membangun daerah untuk kebersamaan dan merupakan motivasi bagi masyarakat desa untuk bisa bergerak lebih maju dan lebih sejahtera. Kegiatan TMMD yang sekarang ini kan sudah ke 126 ya. Tentunya kita berharap semakin tahun itu semakin ada peningkatan dalam rangka mendukung program-program pemerintah ya. Salah satu keunggulan yang nanti tahun yang akan datang misalnya Koperasi Merah Putih ya, kita juga ingin ada percepatan di situ. Kemudian masalah program dari Bapak Kasat, ketahanan pangan, kemudian air itu juga akan menjadi prioritas kita ya. Setiap jengkal jalan yang kini terbentang, di balik setiap rumah yang berdiri lebih kokoh, tersimpan kisah tentang kebersamaan, tentang tangan-tangan yang tak pernah lelah bekerja demi satu cita, membangun desa, membangun Indonesia.